Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saya kali ini, saya Rezori Kendra Herman dengan NIM 24367156 akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang proyek sistem basis data, yaitu Hotel Impian. Proyek ini dibuat untuk membantu proses reservasi kamar hotel agar menjadi lebih terkomputerisasi, terstruktur, dan mudah dikelola. Sistem ini mencakup pengelolaan data tamu, data kamar, reservasi, hingga pembayaran. Hotel Impian memiliki beberapa jenis kamar seperti standar, deluxe, dan suite. Setiap kamar memiliki tarif yang berbeda-beda. Selain itu, setiap kamar memiliki nomor unik dan hanya termasuk ke dalam satu jenis kamar. Dalam proses bisnis hotel, tamu harus melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum menginap. Dalam satu reservasi, tamu dapat memesan lebih dari satu kamar dalam atau untuk periode tertentu, yaitu check-in atau check-in seperti transfer bank, kartu kredit, pembayaran langsung di hotel, atau lain sebagainya. Karena proses tersebut cukup kompleks, maka diperlukan sebuah sistem basis data agar seluruh data dapat disimpan dengan rapi dan saling terhubung. Baik, tujuan dari sistem ini adalah mempermudah pengelolaan reservasi hotel, menyimpan data tamu secara struktur, dan mengatur kamar dan jenis kamar, mengelola pembayaran reservasi, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan terakhir adalah membantu proses pencarian data agar menjadi lebih cepat. Baik, entitas tamu digunakan untuk menyimpan data pelanggan hotel. Atribut yang dimiliki adalah ID tamu, nama tamu, alamat, nomor telepon, dan primary key dari identitas ini adalah ID tamu karena bersifat unik. Selanjutnya adalah entitas reservasi digunakan untuk mencatat pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu dengan atribut adalah tanggal pemesanan, check-in, check-out, dan ID tamu dengan primary key-nya adalah kode reservasi. Karena satu tamu dapat memiliki banyak reservasi. Oleh karena itu, kardinalitasnya adalah one to many atau dengan lambang 1 dan perbandingannya adalah M. Berikutnya adalah entitas kamar. Entitas kamar digunakan untuk menyimpan data kamar hotel dengan atributnya adalah nomor kamar, ID jenis, status kamar dengan primary key-nya adalah nomor kamar. Setiap kamar hanya memiliki satu jenis kamar. Selanjutnya adalah entitas jenis kamar. Entitas ini menyimpan kategori kamar dan tarifnya dengan atribut adalah ID jenis, nama jenis, dan tarif. Contohnya adalah standar, deluxe, dan suite. Dengan primary key adalah ID jenis. Dengan relasinya, satu jenis kamar dapat dimiliki oleh banyak kamar dengan dilambangkan one to many atau dengan lambang 1 dan M. Baik, berikutnya adalah entitas kamar. Baik, selanjutnya adalah entitas pembayaran. Entitas pembayaran digunakan untuk mencatat pembayaran reservasi dengan atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah kamar, metode pembayaran, dan yang terakhir adalah kode reservasi. Dengan primary key-nya adalah ID pembayaran. Dengan relasi satu reservasi memiliki satu pembayaran. Dengan kardinalitas adalah one to one atau dengan lambang 1 1. Oke.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang gambar ERD atau Entity Relation Diagram dari sistem hotel impian tersebut. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari diagram tamu. Dengan primary key-nya adalah ID tamu dengan atribut nama tamu, alamat, dan nomor telepon, dengan disambungkan atau memiliki relasi kepada reservasi. Nah, di reservasi ini memiliki primary key-nya adalah kode reservasi dengan atributnya adalah tanggal pemesanan, check-in, check-out, dan ID tamu. Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang relasi dari dua diagram tersebut. Yang pertama, di sini di samping diagram tamu itu terdapat lambang 1, dan di samping kirinya reservasi itu dapat lambang M, yang artinya adalah satu tamu dapat melakukan banyak reservasi dan satu reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu, dan itu dilambangkan satu dan many, one to many, maksudnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah hubungan antara reservasi dan pembayaran. Pada diagram pembayaran, primary key-nya adalah ID pembayaran dengan atribut tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan kode reservasi. Di sini terdapat lambang one to one, yaitu lambang 1 dan 1 di samping-samping diagramnya. Maksudnya itu adalah satu reservasi memiliki satu pembayaran dan satu pembayaran hanya untuk satu reservasi. Contohnya adalah reservasi A dibayar satu kali dan pembayaran A hanya dapat untuk reservasi A tersebut. Oke. Selanjutnya adalah hubungan antara reservasi dan detail reservasi. Detail reservasi memiliki primary key-nya adalah ID detail dengan atribut kode reservasi, nomor kamar, jumlah kamar, dan yang terakhir adalah lama penginapan. Pada detail atau diagram detail reservasi itu memiliki lambang M, dan di reservasi itu memiliki lambang 1, atau bisa kita sebut one to many, dengan artian adalah satu reservasi memiliki banyak detail reservasi. Hal ini terjadi karena dalam satu reservasi, tamu dapat memesan beberapa kamar sekaligus. Contohnya adalah reservasi A memesan kamar 1, 2, 3. Maka yang muncul adalah data pada detail reservasi. Jadi seperti begitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi detail reservasi dengan kamar. Dengan kamar, primary key-nya adalah nomor kamar, dengan atributnya adalah jenis, ID jenis, dan status kamar. Di kamar itu terdapat lambang 1 yang bisa kita sebut adalah many to one atau one to many, yang artiannya adalah banyak detail reservasi dapat dilakukan atau dapat menggunakan satu kamar pada waktu berbeda, dan satu detail reservasi hanya mengacu pada satu kamar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi kamar dengan jenis kamar. Kamar dengan jenis kamar. Dengan jenis kamar itu primary key-nya adalah ID jenis dengan atribut nama, jenis, dan tarif. Dengan di kamar itu memiliki lambang M, dan kamar jenis kamar itu ditandai dengan 1, atau bisa kita sebut many to one atau one to many. Dengan artian banyak kamar dapat memiliki satu jenis kamar. Satu jenis kamar bisa digunakan oleh banyak kamar. Contohnya adalah kamar A, kamar B, dan kamar C. Semuanya bertipe deluxe. Itu bisa kita sebut many to one. Oke. Dan di sini terdapat tanda PK dan tanda FK. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Keterangannya adalah PK berarti primary key, yaitu kunci utama yang digunakan sebagai entitas unik pada tabel atau diagram. Sedangkan FK itu berarti adalah foreign key yang digunakan atau bisa kita sebut sebagai kunci tamu yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel pada tabel lainnya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit pada tabel ini. Oke, yang pertama adalah di diagram tamu atau di tabel tamu. Itu
primary key-nya adalah ID tamu. Makanya oleh karena itu pada table reservasi itu FK-nya itu atau foreign key-nya itu adalah di ID tamu karena dipakai menyambungkan untuk tamu ke reservasi. Oke. Dan selanjutnya adalah reservasi ke pembayaran. Itu adalah foreign key-nya adalah kode reservasi. Dikarenakan primary key dari reservasi itu adalah kode reservasi. Dan begitu seterusnya. Baik, terima kasih sudah menonton dan segitu saja untuk penjelasan pada gambar IRD untuk Hotel Impian dan project yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.